Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti dapat kita menjadikan motivasi bagi kita semua, bagi orang-orang tua. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan lingkungan baik dari RW maupun dari RT Perumahan Asri Bersama. Yang saya hormati pimpinan dari Sekolah Dasar Islam Al-Madinah dan Rumah Hafiz Al-Madinah dan segenap Dewan Guru serta bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Puji syukur pada pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah rahmat karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dengan orang tua murid sekaligus dengan segenap sivitas akademika dari SDIT Al-Madinah serta Rumah Hafiz Al-Madinah. Sebelum saya lanjutkan, ini perlu kenalan nggak ini? Tahu saya? Sudah pada kenal kan? Belum. Saya namanya Dadan Kusmanto. Aktivitas saya itu mengajar di SIT Harapan Insal Mulia 12. Nah, itu salah satu penampil tadi itu anak saya yang bajunya putih. Jadi menghasilkan anak seperti itu bukan karena saya ustadz, Bu, ya. Keliru. Karena hasil dididik oleh suatu proses dan metode. Walaupun saya ustadz, belum tentu saya bisa menghasilkan anak yang hafal Quran. Karena saya kerjaannya kan juga di luar, nggak di dalam. Maka saya ingin sampaikan suatu kisah dari sebuah kitab karangan Syekh Al-Zarnuji yang hidup sekitar tahun 1200 Masehi. Dalam satu kitab namanya Kitab Al-Ala. Al-Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bibayani sukain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsali ustadin wa tuli zamani. Ada beberapa syarat untuk menuntut ilmu agar anak kita bisa menghafal Al-Quran atau minimalnya mengerti agama. Jadi bukan karena bapaknya ustadz, kiai, otomatis anaknya ngerti agama, itu tidak. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan itu tanah, ATM, ya, rumah. Kalau keilmuan tidak bisa diwariskan. Kenapa? Ilmu harus diupayakan sendiri. Oleh siapa? Oleh si penginginnya. Makanya istilahnya adalah penuntut ilmu, bukan pewaris ilmu. Kalau al-ulama ilmu warasatul anbiya, mewarisin ilmunya Nabi tidak serta-merta langsung dapat. Enak kalau langsung dapat, Pak. Anak Nabi otomatis jadi Nabi, langsung pintar, langsung hafal Quran, enak, tutup sekolah semua di mana-mana. Kenapa? Otomatis langsung pintar. Tetapi ilmu ternyata tidak demikian. Kalau anaknya pengusaha walet, orang tuanya meninggal langsung jadi pengusaha walet. Tapi kalau anaknya ustadz yang hafal 30 juz atau minimalnya juz ke 30, belum tentu anaknya hafal juga. Kadang-kadang ada juga yang orang tuanya ustadz, anaknya copet. Siapa yang pengen? Gak ada, ya. Maka mempelajari ilmu itu harus diusahakan. Maka Syekh Zarnuji itu memberikan syarat. Pertama adalah syarat untuk ilmu itu harus dengan hirsun. Hirsun itu artinya orang yang selalu bersemangat ingin tahu. Kalau dalam bahasa Arabnya hirsun artinya rakus. Kalau belajar ilmu harus rakus.
Jangan mentang-mentang udah dengar, kemudian reye-reye, santai-santai. Kalau saya di Bablas sana ngajar budi pekerti, etika dan budi pekerti. Itu kalau anak-anak mau wisuda itu, anak-anak itu tidak serta-merta yang nonton itu santai, enggak. Melakukan apa yang dilakukan oleh penampil. Misalnya yang penampil itu baca juz 30, mereka juga harus hafal. Syaratnya bagaimana? Bawa Quran, itu gimana? Kalau salah, dibetulin. Jadi mereka ikut tanggung jawab dalam menjaga Al-Quran, sebagaimana Allah telah berjanji bahwa sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Itu pun Allah tetap meminta suatu proses. Jadi anak yang hafal Quran tidak serta-merta bisa hafal walaupun di sekolahnya atau di rumah kampusnya diajarkan Quran, tapi di rumahnya asik, orang tuanya main HP, nonton TikTok, IG-an, YouTuber, anaknya diabaikan, jangan harap anaknya akan menjadi hafiz Quran. Kalau saya karena memang tidak mampu mengajar tahfiz, saya serahkan ke lembaga Rumah Tahfiz Al-Madinah. Anak saya titipin, tolong Pak Bambang, tolong dilurusin anak saya diajarin, Pak Ustadz Julisman tolong dilurusin. Kenapa? Saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya kerjanya keluar jauh. Maka ibu, bapak jangan ragu-ragu. Kalau memang memiliki putra putri yang belum ngaji atau pengen menghasilkan tahfiz Quran, bawa aja ke sini. Gak usah ragu-ragu. Kenapa? Di sini sudah mengikuti dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh induknya, yaitu PPA dan dari Al-Quran ya. Waktu ada festival di Cibitung itu yang tingkat Jabodetabek, ya tidak jauh dari punya Jabodetabek, Karawang, terus Cikampek saya lihat itu, dan Purwakarta ada juga. Itu saya ikut ngantar, dan itu pesertanya bagus-bagus dan banyak. Salah satu anak saya juga tidak dapat juara karena apa? Memang pesaingnya ketat. Kalau orang-orang dari luar saja mau menghafalkan Al-Quran, mau datang ke Bekasi dengan kualitas, dengan kemampuan yang luar biasa, kita yang ada di Bekasi jangan sampai kalah. Kenapa? Agama itu sentralnya ada di Bekasi. Kenapa? Karena Bekasi itu dulu tempat perjuangan orang-orang Islam dalam memperjuangkan negara ini. Salah satunya adalah di At-Taqwa. Kita jangan sampai kehilangan nama karena kita bukan dari orang-orang yang penghasil penghafal Quran. Ibu, bapak jangan salah. Imam Bukhari adalah penghafal hadis. Ratusan ribu hadis beliau hafal. Beliau itu anaknya siapa? Anaknya penyembah api. Namanya bapaknya itu keturunan dari Majusi, keturunannya namanya Barnisbah. Kemudian ayahnya itu masuk Islam. Tetapi karena keterbatasan ayahnya, maka di sekolah mana? Yang namanya Imam Bukhari itu ke sekolah-sekolah madrasah. Biar apa? Biar anaknya tingkat sosialnya meningkat. Enggak sekedar anak seorang mu'alaf, tetapi anak juga seorang pemimpin Islam. Dan terbukti sampai detik ini kitabnya masih kita baca, bagi kita baca. Oleh karena itu kita jangan merasa putus asa. Pak, saya mah anak orang pabrikan, nggak mungkin ngasih tidak Quran. Salah. Semua orang berpeluang menjadi penghasil atau penghafal Al-Quran kalau mau ikuti prosesnya, mau ikuti metodenya. Jadi semangat untuk mempelajari ilmu adalah satu syarat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji. Yang kedua adalah wabul gotin. Bulgo itu artinya bekal. Orang tua kalau nyekolahkan anaknya kasih bekal, uang pangkal, pendaftaran, SPP, buku tulis, seragam, sepatu, dan lain sebagainya. Jangan sampai giliran sekolah umum kita uang pangkal berapa juta pun siap, giliran di rumah tahfiz ditanya bayaran kok katanya mahal. Jangan Bu, jangan sampai punya pemahaman seperti ini. Kenapa? Mau sekolah formal, mau sekolah non formal, kalau yang dibicarakan ilmu sama derajatnya. Karena apa? Akan menuju pada ketakwaan. Jangan sampai kita merasa belajar bahasa Inggris itu penting, maka kita perlu mengkhususkan dengan harga ratusan ribu atau jutaan. Giliran menyekolahkan anak di tempat pengajian, udah bayarnya infak aja lah, sukarela. Dan gimana anaknya mau soleh? Infaknya di sukarela. Nanti kita dikatakan bakhil. Bakhil apa? Bakhil dengan semangat. Sesungguhnya bahasa Inggris itu penting,
Ngaji juga penting, sama-sama penting. Karena sama-sama penting, dudukan porsinya dengan porsi yang sama. Kalau anak-anak bahasa Inggris perlu dibutuhkan, belum perlu. Maka yang dibutuhkan apa? Belajar sholat, belajar ngaji, Iqra, qiraati, Al-Quran. Itu didahulukan. Biar apa? Biar ibadahnya beres ketika udah gede. Jangan sampai ketika datang ke masjid menjadikan masjid seperti tempat bermain, iseng, apa aja dimainin. Padahal di masjid itu ada perosotan, saya lihat. Juga nggak ada trampolin, nggak ada. Tapi anak-anak kita tuh udah kayak masuk ke ruang bermain time zone gitu. Kalau ke masjid ya, karena tadi semangatnya kurang, pengen belajar. Datang ke masjid bukan menonton orang sholat, tapi pengen ngacaukan orang sholat. Ya saya sering lihat sendiri kalau orang anak datang ke masjid karena di rumahnya diomelin, udah lari ke masjid aja daripada lari ke pos, datangnya jadi bengal. Sama aja ngacaukan. Mending apa? Mending orang tuanya ke masjid, anaknya ke masjid, dilatih anaknya. Biar nggak menjadikan taman bermain di masjid. Masjid itu untuk ibadah, untuk ilmu, meningkatkan status akhirat kita. Jangan sampai justru masjid menjadi tempat orang mencela. Gara-gara anak kita bermain, nggak serius di masjid, orang lain merasa terganggu, akhirnya apa? Marah, ngomelin, nyentil, segala macam. Yang tadinya niatnya pengen mendekatkan diri pada Allah, tapi terganggu. Makanya anak-anak kalau lagi di masjid ini tenang. Kalau nggak bisa tenang, keluar ke lapangan. Masjid kita kan ada lapangannya ya. Kalau nggak bisa tenang, ke lapangan. Mau main apa kita terserah. Kalau udah tenang, balik lagi ke masjid. Selama kamu belum bisa tenang, jangan kembali ke masjid. Karena apa? Nanti kamu akan mengganggu orang yang ada di masjid. Yang dosa siapa? Kamu tidak pernah berdosa. Yang dosa adalah orang tuamu yang menyuruh kamu ke masjid, kemudian tidak ikut mendidik. Itu yang dosa. Hati-hati tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka nyuruh anaknya ke masjid, tapi nggak pernah datang ke masjid untuk bantu ngurusin. Hati-hati. Kenapa? Ibu jadi kecipratan dosa. Kenapa? Anaknya mengganggu. Ya, saya itu jarang ke masjid. Kenapa? Daripada saya kesel ke masjid, mending saya sholat di musola. Musolanya dibongkar, ya musolanya di rumah orang saya. Kenapa? Saya